Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana Bapak Ibu sudah mulai fasih? Sudah mulai hafal? Sudah kebagian makan ayam semuanya? Sudah tidak ragu dengan ayam organik? Artinya sudah bisa membuktikan ya. Jadi begini, keberhasilan di dalam bidang peternakan Bapak Ibu, itu kalau mau lihat kualitas, cek, itu ada di limbahnya. Kalau ayam itu bisa mencerna makanan dengan baik, maka kualitas daging pasti baik. Kenapa sih saya harus membuat program seperti ini Bapak Ibu? Ini ceritanya beginilah. Ya terus terang ya, pasien saya sudah jutaan orang. Dari data yang ada itu sudah terdaftar itu sudah jutaan Bapak Ibu. Dan setiap pasien, untuk pasien-pasien penyakit yang tanda kutip ya, yang disebabkan karena adanya sel kanker, atau miom, atau kista, atau kelainan, atau autoimun, dan lain sebagainya. Pasti ada peraturan di dalam resep saya. Tidak boleh makan ternak yang dikasih makan konsentrat. Tidak boleh makan sayur-sayuran yang mengandung pestisida. Tidak boleh makan pewanis, pewarna, pengawet. Nah terus habis gitu pasien pasti tanya ke saya, beli di mana Pak? Betul atau tidak kira-kira? Jawabannya satu, saya pasti buat sendiri-sendiri. Lah ketika saya bilang buat sendiri-sendiri itu orang tambah down Bapak Ibu. Nggak bisa bertani gitu loh. Lah pada pelatihan-pelatihan seperti ini cita-cita saya Bapak Ibu. Jikalau semua kota ini sudah ada petani-petani dengan konsep kita yang niat betul-betul petani, nanti Bapak Ibu lah yang saya beri tugas, minta tolong sediakan makanan bagi para pasien. Saya kasih ilustrasi, saya buka satu kota sebagai pilot project market namanya. Kami punya pasien di kota itu ya kalau di total mungkin lebih dari 200.000 pasien kami yang sudah hidup dengan gaya, dengan rebusan, dengan apa yang saya ajarkan ini Bapak Ibu. Terus akhirnya ketika sudah masuk ke sana, tim marketing kami yang ada di sana akhirnya didatangi rumah sakit, dari rumah sakit umum, dari rumah sakit tentara, mereka datang. Pak, kami order sayurnya, kami order buahnya, kami order berasnya. Terus alasannya juga sepele, kami juga kepingin pasien-pasien yang makan di rumah sakit juga sehat. Itu punyeng Bapak Ibu. Kalau semua beban itu dikasih ke saya stroke nanti itu. Betul atau tidak kira-kira? Lah karena itu saya minta tolong. Ketika Bapak Ibu pulang dari sini segera action. Segera buktikan bahwa makanan sehat itu betul-betul solusi. Sekarang kalau saya tanya ke Bapak Ibu, nyediakan makanan sehat itu susah atau gampang? Gampang. Alhamdulillah, gampang sungguhan loh ya. Kalau gampang itu dilakukan. Karena apa Bapak Ibu? Hampir semua penyakit itu obatnya tidak ada lain, makanan sehat. Jadi coba bayangkan, ada orang sakit kanker, sudah di kemo, sudah melakukan sinar, sudah makan obat, terus makan di rumah sakit. Yang satu ngobati, yang satu meracuni. Kira-kira kapan sembuhnya kalau begitu? Betul atau tidak kira-kira? Lah nanti seandainya di tiap kotanya Bapak Ibu, rumah sakitnya sadar semua. Terus akhirnya pesennya ke Bapak Ibu. Mampu enggak ngelayani? Ya pasti enggak mampu Pak kalau sendiri. Karena itu saya minta tolong ilmu ini harus cepat dibagi-bagikan, cepat diajarkan, mengajari banyak orang.
Dan saya sendiri secara pribadi, ketika Bapak Ibu nanti sudah siap, ketika ada orang sakit, konsultasi dan sebagainya, kami tinggal enak ngarahkannya. Oh, ke si Bapak sana loh, ke Bapak sana loh. Itu akan sangat membantu. Karena itulah saya katakan tani, tawakal, niat, ibadah. Ibadahnya di mana? Menyelamatkan mereka yang sudah terlanjur sakit. Saya minta tolong, satu orang testimoni di sini. Ketika Bapak Ibu sudah hampir 1 minggu ini, kerjanya full, capek. Kita pelatihan dari jam 7 sampai hampir jam 10 malam tiap hari. Ya kalau ada istirahat kan ya wajar kan istirahat segitu kan. Saya minta maaf, siapa yang selama di sini selama 5 hari tidak capek, ya capek wajar ya. Tapi badannya tambah seger, ada tidak? Oh banyak ya. Boleh Bapak yang pernah stroke ya boleh ya. Ini sahabat saya satu alma mater Bapak Ibu, ABM Akademi Bank Malam, Setie Malang Kuseswara, sama-sama salah jurusan. Mari Bapak ceritakan kasusnya, ceritakan apa yang dialami. Mikrofon boleh ya dikasihkan, di situ boleh Bapak. Saya sambil duduk Pak, ya minta maaf. Pukul dikit. Dia kalau tidak ada suara dia mati, Pak. Multimedia tolong. Oh, sudah nyala sudah. Oh di sananya dimatikan. Oke. Oke baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudi Windarto dari Surabaya. Cuma saya ditugasi ibu saya sebenarnya. Oh, ditugaskan ibu di sini. Ibu itu petani di Kediri sudah 79 tahun, Pak. Alhamdulillah. Jadi nangani sendiri. Jadi sawah-sawah tinggalannya Bapak sama Mbah itu yang nangani beliau sendiri beberapa kawasan gitu. Tapi ya full masih kimia ya. Jadi nanti contohnya tadi saya dipeseni tolong tekokno masalah bule jagung ya. Saya bilang bahwa itu jawabnya mungkin tidak bisa Bu karena kimia. Koyone purik gitu Pak. Oh purik ya. Iya karena saya mulai SD ya 40 tahun itu bertaninya ya gitu. Revolusi hijaunya Orde Baru kan pakai kimia ya. Sehingga mungkin sulit untuk menerima itu. Nah sebenarnya saya sudah lama pengen ikut ini Pak Bayu. Cuma bulan Juni kemarin tanggal 9 itu saya stroke, lumpuh separuh Pak. Baik. Tapi ya alhamdulillah waktu itu ketolong ya. Jadi ke rumah sakit kasih oksigen 2 jam pulih. Baik. Bisa gerak lagi. Tapi 24 jam kemudian karena kemelelet lagi Pak Dokter. Pak Bayu. Waktu cerita karo wong itu stroke lagi saya. Tapi ya dapat jackpot lagi, rilis lagi. Kalau ditanya kenapa ya saya nggak ngerti juga karena pulihnya begitu saja. Nah, saya pengen ceritanya, saya sampai sekarang tuh saya geringging gitu. Betul. Jadi kebas gitu. Jadi hari pertama saya tuh mikir kuat pora ya ke sini gitu. Terus hari pertama itu kan coba jalan dari penginapan itu. Ya saya rasakan sih ada perbedaan Pak. Terutama setelah kemarin tulinan pijet-pijetan Pak Potro itu kan diajari ya. Kayaknya itu signifikan Pak. Yang saya ini bisa begini sekarang. Alhamdulillah. Sebelumnya sampai sini. Ini sakit, ini insya Allah sudah berkurang lah. Kemarin kan cekrucuk sama Pak Timan, saya berpasangan dengan Pak Timan gitu. Ini sehingga ya di batuk-batukan gitu sampai terakhir yang ya mungkin itu juga ya pengaruh. Ya sama mungkin saya selama di sini nggak nyentuh gula Pak. Alhamdulillah. Ya saya pokoknya yang kalau kopi sama teh kan di rumah banyak. Iya. Kalau yang godokan itu kan enggak ada. Ya pokoknya tak gelontor itu. Cocok enggak cocok pokoknya tak minum itu. Tak minum itu sehingga ya pengaruhnya di situ mungkin Pak. Ya sekarang sih masih geringging ya, tapi kemarin itu saya sempat khawatir Pak. Ini kok koyok semakin parah. Ya gitu. Cuma mungkin atau tersugesti ya. Hingga kegiatannya. Tapi intinya positif Pak. Jadi semakin membaik gitu Pak. Tapi secara fisik umum enggak ada masalah.
Sudah lebih mungkin enteng. bisa Melayu Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya benar-benar lumpuh Pak. Jadi waktu di pertama kali itu ya jatuh beneran, enggak kuat. Ini kalau gini nggak bisa. Sekarang Betul. bisa, ini bisa cepat. Alhamdulillah. Jadi gerakan apa? Saraf tepi ya. Betul. Saraf tepinya yang kalau jari ini dokter sarafnya kan Saraf tepi. kena stroke itu kan mati yang sini, harus dilatih lagi kayak bayi itu ya. Learning by doing itu. Jadi kalau gegem harus dilatih genggam gitu. Jadi kebetulan kali ini ditekan keder biasanya. Iya. Ini bisa nahan. Alhamdulillah. Jadi ya hal seperti itu yang mungkin ya harus dilanjutkan. Baik. Nanti. Kalau mengenai kayak Keyhole itu sebenarnya 2008 saya di perumahan Surabaya itu ada programnya wali kota Surabaya waktu itu. Iya. Takakura kalau panjenengan ingat. Betul. Yang kerenjang itu sudah saya lakukan, cuma belum saya manfaatkan untuk tanduran Pak. Betul. Tapi limbah rumah tangga prinsipnya pakai kerenjang itu ya joglangan lah, tapi joglangan pakai kerenjang. Iya betul. Itu ya pakai itu. Iya pakai itu. Jadi sampai sekarang ya tinggal saya tok yang melakukan RT itu Pak, nggak ada yang telaten. Jadi tetangga-tetangga itu malah dipakai untuk ya dibalikkan asal karena itu untuk tempat pakaian kumbahan ya akhirnya digawe kumbah-kumbahan gitu. Iya. Demikian Pak, matur suwun. Terima kasih. Wabarakatuh. Mungkin satu lagi bikin buat testimoni, boleh? Satu lagi yang jadi testimoni ada? Mari Bapak, mari. Ini juga pernah stroke juga ini ya? Baik. Sesama penyakit pernah stroke ini. Selamat malam semuanya. Malam Bapak. Kemarin waktu datang ke sini, memang saya rasanya itu luar biasa Pak. Capeknya. Capek dan karena jauh juga naik mobil 2 malam ya dari Lampung ke sini. Karena kami dari kota Bandar Lampung itu ke tempat kami itu masih sekitar 9 jam. Jadi lumayan jauh. Ya puji Tuhan jalannya udah bagus sih semenjak Pak Jokowi masuk itu. Iya. Padahal 35 tahun enggak dibenahin. Nah Pak Jokowi masuk dibenahin dan puji Tuhan bagus. Nah saya datang ke sini sebenarnya masih sakit kemarin itu. Karena selain stroke saya juga mengalami kena ISK. Nggak tahu penyakit itu sudah 4 tahun yang lalu itu sembuh, kambuh lagi 2 minggu sebelum kesini. Dan keluarga sebenarnya melarang karena memang kondisi saya sangat ya lemah sekali. Tapi saya datang dan saya percaya pasti saya akan mendapatkan obat. Nah kebetulan langsung dikasih oleh Pak Bayu waktu itu teh seluruh ya Pak ya. Teh luruh saya minum kok paginya merasa enak. Terus saya bawa botol tak penuhin di sini, mau sore tak ambil lagi sudah diangkat dibersihin sama. Saya cari kemana? Nah memang kemarin sempat Pak, sempat agak pas tanaman ya, buat tanaman kemarin ya, itu sempat agak turun lagi. Koliknya saya ya. Mungkin kecapean, tapi karena kan kemarin ada hanya madaran ya Pak ya. Iya betul. Terus tadi pagi minum sal manis ya, itu pulih lagi Pak. Makanya besok minta sal manis lagi. Sampai hari ini ya puji Tuhan sehat Pak. Dan sakit ISK saya berkurang jauh Pak, sembuh dan saya yakin pulang nanti sembuh. Saya cerita dengan istri saya, berarti obatnya di situ ya Mas? Iya kan gitu. Itu, jadi itu saya merasa terima kasih sekali kepada Tuhan dan kepada Pak Bayu sebagai perantaranya, dan saya yakin saya akan sehat dan saya punya
semangat sekali untuk mengembangkan di kampung kami, Pak. Baik. Dan minta bimbingannya selalu untuk para senior. Ya. Terima kasih, selamat malam. Bapak Ibu, begini konsepnya. Marketing terbaik bukan bicara finansial. Marketing terbaik hari ini Bapak Ibu berbicara tentang kesehatan. Kenapa berbicara kesehatan itu adalah marketing terbaik? Percayalah, seberapa banyak uangnya Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Kita bisa beli obat termahal, kita bisa bayar rumah sakit termahal, kita bisa bayar dokter termahal, tapi tidak ada orang yang bisa membeli kesehatan. Percayalah. Terus yang kedua, saya minta maaf. Bapak Ibu kita ajari semuanya, kita transparkan kita tampilkan semuanya secara transparan. Goal kami hanya satu. Herbal itu kelihatannya sepele. Sepele atau luar biasa yang Bapak Ibu praktekkan? Ada yang hebat atau apa ya, ada yang luar biasa enggak cara membuatnya? Oh, masih enggak yakin ya? Loh. Nah, saya minta maaf. Bapak Ibu, ini saya tunjukkan titik sulitnya yang saya lewati. Semua herbal yang saya tampilkan kepada Bapak Ibu itu barangnya mudah atau susah? Mudah. Saya menyadari banyak sekali kelemahan-kelemahan, masih banyak kurang-kurangnya. Tetapi kita ngepaskannya, saya ngepaskannya itu prinsip saya satu. Jangan sampai kesehatan itu menjadi mahal. Terus yang kedua, saya berharap kesehatan itu bisa mandiri. Selama ini, ketika orang sampai sakit, muncul pertama kali kan harus beli, betul atau tidak? Harus beli, harus tergantung. Dan saya mau katakan jujur, sejujur-jujurnya. Bapak Ibu saya boleh katakan ya, buat ini itu tidak mudah. Saya membuat rumus, membuat formula yang mudah, yang murah, yang bisa Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu bisa tanam sendiri. Itu yang membutuhkan waktu paling lama bagi saya. Kenapa saya katakan itu lama sekali? Kalau kita adopsi dari barang-barang lain, saya minta maaf jujur saya mau katakan ya, perang kita terbesar itu sama TCM. Betul atau tidak? Kalau TCM obatnya mahal atau murah? Kalau beli di sini saya sana mahal atau murah? Tidak ada yang murah Bapak Ibu. Dan saya minta maaf, di Sumatera Utara nih, di sana dibuka herbal TCM terbesar di dunia, di Tanah Karo. Dibuat laboratorium, tapi saya sedihnya satu, yang ditanam itu resep-resep dari TCM, bukan lokal. Ini dana triliun pasti yang dikeluarkan, ratusan hektar di sana. Apalagi yang punya bos Indonesia lagi. Pernah dengar? Coba Bapak Ibu search di internet. Punya siapa tapi jangan disebut. Sedang dibuat penelitian herbal dunia di Indonesia. Tapi pelakunya adalah ini. Ketika ini berjalan Bapak Ibu saya ngeri, saya takut. Kenapa saya takut? Bapak Ibu nanti akan dibuat tergantung lagi. Nanti kita keluar dari medis, jatuhnya ke sini. Tergantung jadi konsumen lagi. Sudah ketemu dan? Dereng. Nah, sudah. Ada kok, pasti ada. Punyanya opa, punyanya opa. Nah,
Dari sini Bapak Ibu, ini yang menjadi ketakutan saya. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut serigala nanti. Nah, karena itu saya ketika ini terjadi, ini mulai dibangun 3-4 tahun yang lalu. Saya mulai berlomba-lomba, saya harus membuat masyarakat Indonesia mandiri herbal. Tapi saya minta maaf, saya buat dengan konsep yang murah. Bapak Ibu bisa buat begitu mahal atau murah kira-kira? Murah. Syukur-syukur bisa gratis. Pesan moral saya Bapak Ibu, tolong ketika anaknya sakit, mulai bukan bingung, bukan takut, tapi mulai diobati dengan sendiri. Kita tetap perlu obat kimia. Kalau Bapak Ibu sudah gulanya terlalu tinggi ya tetap minum. Bapak Ibu tensinya tinggi tetap minum, tapi secara bertahap akan dipindah ke makanan. Karena itu gerakan kami adalah gerakan dilarang sakit. Setuju enggak dengan gerakan dilarang sakit saya? Ketika saya buat gerakan dilarang sakit, Bapak Ibu, saya minta maaf. Itu beban terbesar dalam hidup saya. Kalau saya ngajari orang dilarang sakit, berarti saya sendiri juga dilarang sakit. Saya alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Sudah hampir ya 14 tahun saya tidak sakit. Alhamdulillah. Seandainya saya tidak usah sakit aneh-aneh deh, sakit flu saja. Ngajar gini bisa atau tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat saya setiap hari padat atau tidak jadwalnya? Butuh stamina yang baik atau tidak? Sangat butuh. Tapi saya gimana? Minumnya es teh karena enggak Pak. Saya ini terbiasa di daerah-daerah yang minus-minus Pak. Daerah yang dingin-dingin Pak. Jadi kalau enggak pakai minum es teh itu kok dongakno nih elek toh ya. Iya. Ndak. Oh gitu ya. Oh gumun malahan ya, bingung ya. Jamu Pak, kopi saya jamu Pak. Wong hidup saya sudah pahit, minumnya kopi pahit. Saya juga pakai doping jamu terus Pak, jamu terus gitu. Nah, karena itu satu. Apa yang saya ajarkan, apa yang saya demonstrasikan, itu bukan sesuatu yang hebat luar biasa. Karena itu saya betul-betul berharap minta tolong, kalau di rumah, kalau Bapak Ibu mulai dari rumah, yang di luar untuk usaha boleh, tapi yang 3x3 ini tolong disediakan ya, tanaman jamu keluarga. Kalau kepingin anaknya tinggi, tolong tanamlah kangkung. Kalau kepingin anaknya cerdas, tolong tanamlah bayam. Kalau kepingin anaknya kuat, tidak gampang sakit, seledri, kenikir, mulai jadi teh hari-hari. Kalau boleh, kalau minum teh lebih baik tidak usah teh yang wangi Bapak Ibu. Begini cara nyeleksinya. Bapak Ibu kalau minum sesuatu, kemudian kencing kita bau wangi, berarti ada yang salah. Berarti itu tidak betul, berarti itu pewangi. Betul ya? Daripada dapat teh yang belum tentu betul-betul teh yang betul-betul asli, ini kecuali Pemalang, Tegal, sana pusatnya teh ini. Betul ya? Nah, kalau seandainya tidak bisa dapat itu, buatlah teh yang lain. Minum seledri kenikir gitu kan bisa tidak untuk teh? Seger tidak rasanya? Seger. Kalau kreatif lagi, kasih kayu manis, kasih serai, itu akan sangat membantu. Saya minta tolong dengan sangat, budaya sehat ini tolong dibawa pulang. Terus seandainya gula, saya tadi pesan ya, kalau boleh hindari yang putih-putih. Karena yang putih-putih itu berbahaya Bapak Ibu. Gantilah yang coklat-coklat aja. Nah, itu sedikit tambahan dari saya malam hari ini. Tadi ada dalam praktek masih ada yang bingung enggak kira-kira? Ada yang bingung?
Ayam, baik. Di mana? Sorry. Ayo maju aja Pak, biar jelas Pak. Balik maju aja. Oke, nyalakan Mas. Masih mati. Oke. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Jadi kami bersama teman-teman tadi kan sempat agak bingung. Nah, jadi ayam ini kan sudah diberi kuteja. Iya. Nah, tapi sementara untuk ayam yang kita praktekkan tadi kondisi cekreh Pak. Ngorok. Iya. Ngorok. Ada yang ngorok Pak ya? Ya ngorok hampir rata ngorok Pak. Jadi berak hijau. Jadi di situ karena tempat kami juga sering terjadi seperti itu. Jadi untuk mengatasi secara organik bagaimana begitu Pak. Baik. Jadi kalau tadi nggak melihat, ya. mungkin kami lupa untuk menyampaikan terima kasih pertanyaan ini informasinya Pak. Pak. Ya mungkin itu aja Pak. Kalau Sebentar. ngorok sama berak hijau Bapak Ibu tahu lempuyang? Tahu yang lempuyang ya? Lempuyang itu obat untuk ngorok sama berak hijau. Lempuyang dibuat seperti kuteja ya. Di mana Pak? Anak-anak belum laporan tadi ya. Yang di ini ayam merah. Oke, baik. Nanti saya kasihnya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada penyakit apapun, kayak saya kasih analisanya. Kalau ngorok Bapak Ibu, ngorok itu kan berarti flu ya. Terus berak hijau kan berarti karena masalah bakteri. Nah, selain kuteja, kalau dua kasus ini kasih lempuyang. Nanti biar dikasih anak-anak. Tahu lempuyang ya? Oke, gampang. Jadi semua bahan-bahan jamu kita, bumbu-bumbu kita Bapak Ibu itu semua berkhasiat sebagai obat. Oke, ada lagi yang waktu praktek tadi masih bingung? Belum ada? Oke, kalau tidak ada kita mulai dari diskusi ya. Ayo, mana dulu? Mari, baik Pak Kombes. Cek. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan yang tentang praktek yang 1005 itu Pak. Baik Bapak. Ini saya mencoba kan ada sedikit tanah 5 hektar Pak ya di Serang. Nah, saya akan mulai mau pakai yang 1000 itu Pak. Baik Bapak. Nah, dari yang 1000 itu kan udah saya bikin rata itu Pak, udah rata. Gitu. Sebenarnya 1 hektar sih. 1000 itu bagian yang dari 1 hektar 1 blok itu Pak. Siap. Maksud saya dikerjakan mulai dari mana dulu dengan biaya yang hemat atau sederhana gitu. Iya. Terus apa maksud saya langkah-langkahnya itu Pak? Seperti dari yang sederhana aja gitu Pak. Baik. Maksudnya tidak terlalu mahal atau murah gitu. Bapak minta maaf, sudah ada rumah atau belum Pak di sana? Pondok ada Pak. Untuk yang tinggal atau yang Ada sudah ada, baik. Ya. Ada lagi Pak? Sampun Pak, Sampun. masih Pak. Terima kasih. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, ini pertanyaan yang penting sekali. Kalau Bapak Ibu gunakan tanah dan kerjakan semua, ngeri biayanya. Nah kembali ke satu konsep kemarin, wirausaha. Wirausaha itu berani berusaha, berarti berani kehilangan uang. Nah modal itu harus sekecil mungkin. Seandainya tadi betul Pak Sindu ya katakan, seandainya saya punya tanah 5 hektar, bukan berarti 5 hektar harus kita kerjakan sekaligus. Karena apa? Yang paling sulit Bapak Ibu ngatur SDM. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Saya punya 5 hektar Pak, tapi saya akan mulai dari 1000 meter. Nah, yang harus kita lakukan, konsep kita itu sebenarnya 1005 itu begini loh Bapak Ibu. Ini tanah 1000 meter ini di sini ada rumahnya 1. Sebenarnya lagi kalau boleh ini rumah kita di sini. Nah, terus yang kedua, karena kita ini akan membentuk satu sistem yang bisa menjadi passive income, berarti kita ngangkat 1 karyawan.
hanya satu saja. Kalau seandainya satu keluarga ya suami istri lah, suami istri. Seandainya tinggal di sini, nah terus di sini pekerjaannya satu. Petani kita itu kepengennya nggarap sekaligus atau bertahap. Ini yang paling jadi problem. Orang selalu 1000 meter ini kepengen dicangkul semuanya. Betul atau tidak kira-kira? Kayaknya gini loh. Pekerjaannya apa? Nyangkul. Besok nyangkul, minggu depan nyangkul. Loh kok nyangkul terus? Nanti setelah cangkul di sana rumputnya tumbuh enggak yang di sini? Tumbuh. Kan pekerjaannya enggak selesai itu. Nah, karena itu kita harus fokus. Langkah pertama angkat satu orang yang minta maaf Bapak Ibu, yang bekerjanya terkontrol. Seandainya dari 1000 meter, Pak Sindu minta maaf tadi lupa, airnya ada enggak Pak untuk nyiram? Kalau sudah ada air berarti kan enggak usah buat kolam dulu nih ya, untuk nyiram dulu aja. Nah, seandainya kita planning dari 1000 meter ini kita anggap dulu deh, seandainya ikhlas lah 1000 meter semua untuk sayur, seandainya. Nah, sayur ini Bapak Ibu kita pilih satu, sayur yang pasti berhasil. Cari yang mudah dulu, yang pasti berhasil dulu. Yang kedua, dibutuhkan. Dan yang ketiga, harga yang paling murah. Kenapa kita harus tanam sayur yang paling murah? Kalau Bapak Ibu kuat di yang paling murah, Bapak Ibu ke depan yang paling mahal itu gampang. Tapi biasanya kalau paling murah peminatnya banyak atau sedikit sebenarnya yang tanam? Ya. Sebentar. Kalau kita sayur paling murah diminati orang banyak atau tidak? Karena murah gitu toh. Tapi petaninya seneng enggak tanam yang paling murah? Seandainya ada cabai, ada kangkung, ada bayam, ada tomat, mana yang prioritas orang paling senang tanamnya? Cabai. Betul ya? Nah, kita tanam yang paling murah. Tujuannya apa? Yang paling murah itu marketingnya paling susah. Orang selalu kepengen kenapa tanam melon? Melon harganya mahal Pak. Semangka harganya mahal Pak. Cabai harganya mahal Pak. Kalau yang mahal-mahal itu orang lain kepengen enggak tanam itu? Kepengen. Makanya begitu habis krismon, ekonomi agak baik sedikit, orang berlomba-lomba. Hari ini puluhan ribu hektar tanami cabai Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjun bebas. Nah, kenapa kita pilih yang paling murah? Pak Sindu minta maaf, dari kota jauh atau enggak Pak? Pasar ada enggak daerah sana Pak? Anggap aja 5 kilo sampai pasar bisa? Baik. Gini, pertama Bapak Ibu, karena ini lokasi ini, jangan harapkan untung dulu. Yang penting berputar. Kita enggak ngerogoh uang dari saku kita. Kita kalah sih, kalah anggap aja 2 bulan. Proyek 1005 ini, kalau dilakukan dengan betul-betul serius, itu hanya butuh 40 hari. Saya toleransi jadi 2 bulan. Jadi modal kita itu 2 bulan gaji karyawan. Itu modal maksimal kita. Harusnya di situ. Terus yang kedua, mulai tanam di sini. Pak, pupuknya dari mana? Ketika orang mulai persiapan, Bapak di rumah mulai buat pupuknya dulu. 1000 meter ini butuh ayam cuma 10 plus 1 kok Bapak Ibu. Ini sudah cukup. Kalau seandainya kambing 1, selesai. Terus yang kedua, orang yang kerja ini kerjanya tidak sekaligus harus selesai. Setiap hari suruh nyangkul, kalau kita anggaplah tanaman 1000 meter, berarti ada 3 jenis tanaman yang ditanam. Yang pertama adalah tanaman sayur untuk harian.
Terus yang kedua ada cabai, terong, tomat itu untuk kebutuhan dan pelengkap. Kemudian yang ketiga mulai tanam pagar. Pagar keliling untuk pakan ternak. Kalau kita anggaplah estimasi, karena Pak Sindu punya tanah 5 hektar nih. Orangnya nyangkul setiap hari tidak boleh terlalu capek, kasihan tenaga kerjanya Bapak Ibu. Suruh nyangkul setiap hari untuk penghasilan harian. Berarti setiap hari 10 sampai 20 meter. Selesai enggak kira-kira? Berapa jam kira-kira? Maksimal 3 jam, oke? Maksimal 3 jam. Setiap hari buat 20 meter. Hari pertama buat 1 bedeng yang 20 meter. Anggap aja begini 2 lah kalau begitu. Besok buat lagi 2 lagi. Nah, ketika finishnya tadi itu langsung disemprot dengan pembenah tanah ya. Finish langsung disemprot dengan pembenah tanah. Begitu finish, nyangkul sebelahnya, semprot lagi dengan pembenah tanah. Besok lagi ketiga, tetap lagi tanam lagi, cangkul lagi, semprot pembenah tanah. Finish. Nah, ketika sudah sampai yang ketiga, pekerjaannya ditambah, nambah di sini tanam. Terus buat bedengan lagi, 1 lagi. Nah, waktu kosongnya dia, ini kan ada waktu kosong nih, betul kan? Mulai buat pagar keliling. Tidak usah lama-lama, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Bertahap aja, tidak usah terburu-buru selesai. Tidak ada yang ngejar aja kok. Bertahap. Terus mulai juga nyiapkan kebutuhannya hariannya dia. Cabai, terong, tomat, tidak usah banyak-banyak. 1 minggu tanam 10 pohon. 1 minggu tanam 10 pohon. Banyak atau sedikit 10 pohon? Iseng-iseng kan? Tapi minta maaf Bapak Ibu. Lakukan rutin. Sampai hari yang ke-30 habis tanahnya. Betul atau tidak? Tanaman di sini sudah panen atau belum untuk sayur harian? Sudah. Nah, ini beban kedua. Ketika 20 seandainya tanam pagar ditarget setiap hari tanam 10 meter singkong. Nancapkan singkong tulis 10 biji. Nanam lombok 5 biji per minggu, nanam tomat 10 biji per minggu, terong semuanya. Yang ini untuk makannya karyawan sendiri besok. Sehingga apa? Dalam waktu 40 hari ini sudah puter, sudah panen sudah. Nah, Pak Sindu saya minta tolong di sini. Ini Bapak Ibu semuanya juga minta tolong. Ini beban terberat di dalam 1005, namanya marketing, penjualan. Jadi bagaimana cara menjual terbaik? Bapak Ibu punya teman enggak kira-kira? Ada teman 50? Yang dimintai tolong ngasih uang 2.000 per hari. Jangan minta uang 2.000 loh ya, bikin malu loh ya. Itu pengamen. 2.000 per hari itu begini. Ketika sudah mulai buat ini, mulai cerita di status WA-nya masing-masing. Temannya kan pasti punya nomornya Bapak Ibu kan? Cerita di situ. Hari ini saya sedang mulai bertani. Apalagi kelas Pak Sindu ngomong saya bertani. Langsung tertawa. Betul atau betul? Setelah mulai bertani, ketika mulai tanaman upload. Ini saya tunjukkan Bapak Ibu, salah satu WA. Ini dari penulis buku saya. Ini saya tunjukkan. Mungkin salah seorang boleh bacakan ya, biar enggak salah saya. Ini Pak, Pak, satu orang ya, boleh bacakan ya. Ini dari penulis buku saya, orang Semarang. Dulu Bapak Ibu, 6 bulan lalu, ini bukan murid pelatihan loh ya. Ini murid YouTube yang waktu Pak Menteri Adi Sasono, Menteri Koperasi, beliau ditugaskan untuk belajar ke tempat saya di Mojokerto tahun 2014. Karena dia suruh belajar tentang integrated farming untuk Menteri Koperasi Indonesia. Terus keburu Pak Adi Sasono sudah almarhum. Nah ini salah satu pasukannya beliau. Nah ini coba Pak baca Pak. Ini mulai, ini dari Jadam Pak, ini di sini, ini yang konsultasi enggak usah, terus ini dibaca Pak. Oke.
Belum saya jawab juga sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu punya nomor saya juga percuma ya. Kadang-kadang saya tidak jawab-jawab. Ini langsung saya bacakan. Di Bukit Tinggi ada petani milenial sudah organik 3 tahun, pengikut Jadam, dan pada tobat katanya tidak praktis dan tidak sesuai hasilnya. Mereka saya arahkan ke BSM. Mekaten Pak, kasihan mereka. Tapi belum saya jawab juga. Kemarin saya panen kangkung umur 13 hari. Besar-besar benar dan bercabang-cabang. Gara-gara tiap hari saya kasih super pit. Kaget konsumen saya, kangkung kok gede-gede dan seger dan renyah. Pupuk BSM memang jos. Cabai saya tiap hari tumbuh daun baru ya, karena tiap hari saya kasih super pit. Insya Allah nutrisi ya Pak Ibu. Insya Allah alpukat 18 pohon akan saya buat sepanjang tahun berbuah. Sekarang orang nyerahin lahan ke saya banyak Pak karena reputasi, tapi saya pilih yang airnya bagus. Oke, baik. Ini isinya laporan terus Bapak Ibu. Ini yang buat konsep 1015. 1000 meter penghasilan 15 juta per bulan. Dulu tanahnya dia saja nyewa. Saya ulangi ya. Dulu tanahnya dia saja nyewa. Sekarang hampir jalan belum lama, 6 bulan lebih. Sekarang gara-gara sudah berhasil, semua nyerahkan tanahnya. Kenapa? Karena sudah berhasil. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang punya lahan kecil dan sebagainya, lakukan. Dari mana? Dari ini, 1000 meter. Ketika sistem ini sudah jalan Bapak Ibu, memang dia jual mahal. Kalau Pak Sindu kan tidak mungkin jual 1000 ya Pak ya. Jual seikat 1000, bingung yang beli Bapak Ibu. Nanti ngasihnya 100.000. Saya minta tolong. Tanam kangkung, tanam bayam, tanam sawi itu sepele, murah, tidak akan dilihat orang. Ketika Bapak Ibu lakukan konsep seperti ini, pasti jawaban orang nomor 1, orang stres. Nanam kok tidak niat. Betul atau betul? Nanam kok tidak sekaligus, nyangkul aja malas pegawainya, masa nyangkul setiap satu bedeng dia ganti pekerjaan. Tapi saya minta tolong, ini yang harus dirubah polanya. Kegagalan konsep 1005 karena orang itu tanam sekaligus. Itu tidak lulus dalam teori saya. Tanam bertahap. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tapi tidak boleh berhenti. Harga murah tanam, harga mahal tanam, hujan tanam, panas tanam. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tempatnya Bapak Ibu ini fix. Jadi petani sayur organik. Mungkin hari ini tetangga kita belum beli, mungkin hari ini pasar kita belum beli, paling lihat dong. Kalau tetap kita harus tetap panen loh. Kalau ndak habis untuk apa Pak? Simpen. Kalau bisa untuk ayam, untuk kambing, kalau sudah over untuk pakan buat ZWT. Selama ini Bapak Ibu, ketika ndak ada yang beli, diapakan oleh petani? Buang. Itu yang paling konyol. Karena itu saya buatkan teori sampah lebih mahal dari barang utamanya. Kangkung itu selamanya tidak lebih dari harga 5.000 kok 1 kilo kok. Tetapi kalau ini sudah saya ubah jadi ZPT, ini jadi harga 20.000. Lebih mahal mana? Kangkungnya atau jadi ZPT-nya? ZPT-nya. Tapi masalahnya satu, kalau Bapak buat ZPT semua, jual kemana? Tidak ada yang beli kan? Saya mau katakan jujur, orang ini tadi yang WA-nya Bapak baca, kalau jual pupuk urea yang Bapak buat praktek itu, standar saya kan maksimal di 15.000, 20.000. Tahu dia jual berapa? 100.000. Membenah tanah 100.000. Terus kan saya protes, Pak kok jual mahal sekali, kenapa? Loh dia itu loh sudah saya ajari Pak untuk buat, tidak mau buat, biar beli mahal sekali. Biar kapok. Nah, saya pikir masuk juga ini. Tapi yang konyol satu, dosen-dosennya Undip itu loh beli semua Bapak Ibu.
Pernah suatu hari dia cerita ke saya, Pak, kemarin profesornya Undip datang ke tempat kita, Pak. Ngapain? Pengen ngecek apakah pembenah tanah itu betul-betul bisa membuat tanah subur. Dia datang cuman bawa tusukan, Bapak Ibu. Ngecek kedalaman pacul itu loh. Dicek sungguhan, 30 cm. Ngecek beberapa titik. Terus pulang lagi. Gimana? Mau saya ngono tok gitu loh, iya. Nah, akhirnya saya pikir-pikir Bapak Ibu juga sama, nanti mungkin boleh pakai cara itu. Kalau ada orang diajari suruh buat, tidak mau buat, jual yang mahal sekali, biar kapok. Iya, tidak apa-apa. Tapi pokoknya tega. Kalau saya tidak tega. Nah, jadi konsepnya begitu. Ketika ada sayur murah, Bapak Ibu, jangan berhenti. Tetap pakai terus. Kalau tidak bisa, tidak laku, Pak, ada yang tidak laku, kasihkan kambing, kasihkan ayam, sisanya buat ZPT. Dan ZPT ini tabungan. Kalau tidak laku sekarang jangan bingung, belum laku ya tidak usah bingung, tapi terus lakukan. Terus lakukan. Karena apa? Ketika nanti Bapak Ibu punya murid, orang lihat, orang belajar, pertama kali dia pasti belum buat kan? Beli dulu kan? Ini yang laku. Ini saya katakan jeleknya orang Indonesia. Kalau sudah pinter, tidak mau buat. Wih, daripada saya beli, tolong kamu aja yang produksi ya, saya beli saja. Itu males. Bapak Ibu, saya mau katakan jujur, ini cuman pupuk di herbal. Coba Bapak Ibu, saya ngajari ini bukan hanya ke Bapak Ibu loh. Siapa di sini sudah jadi pendengar radio saya lebih dari 5 tahun, ada enggak ya kira-kira? Ada ya Pak ya, yang herbal? Ada Pak, dengar radio saya sudah berapa tahun Pak? 2000 berapa? 18. Oh sudah clear 5 tahun. Sudah buat rebusan-rebusan ini Pak? Alhamdulillah. Nggak yakin juga ini. Alhamdulillah. Padahal saya minta maaf Pak. Apa yang saya ajarkan di radio dengan yang dipraktekkan di sini sama atau tidak Pak? Loh, sama. Bapak Ibu, saya tidak pernah berubah fokus. Saya itu dari 2014 hingga hari ini ketika saya on di radio, pendengar radio kita jutaan Bapak Ibu. Dari Surabaya sampai sini tuh hafal. Kalau contoh daerah-daerah Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo sampai Jawa Tengah sana, satu kabupaten kalau tanya Pak Bayu Diningrat pasti tahu namanya. Walaupun ketemu saya dia juga tidak tahu kalau saya Bayu Diningrat. Betul ya Pak ya? Terus yang kedua, seluruh sapi Jawa Timur, Jawa Tengah itu hafal dengan suara saya. Sapi, ayam itu pasti hafal dengan suara saya. Karena salonnya diputer di situ, dikasih suara saya. Katanya tenang sapinya kalau dengar suara. Saya kapan hari ke Ponorogo Bapak Ibu. Teman ada yang buat pabrik di sana. Saya ke sana, saya ketemu dengan petani. Mereka bilang, ada Pak Bayu gitu. Sudah salaman dengan saya, sudah ngobrol saya dengan saya lama Bapak Ibu. Loh mana Pak Bayu? Terus saya tanya, kenapa Pak? Loh iya, satu kampung ini kan semua dengar suara Bapak. Mau diputar di kandang-kandang sapi. Saya pikir diputar di rumah dan dilakukan. Ternyata yang pinter-pinter itu sapinya. Nah, ketika kita membuat sayur ini, Pak Sindu saya minta tolong. Awal, memang kita butuh promosi. Yang kita jual sayur, bukan jual sayur. Yang kita jual adalah diri kita. Kepercayaan. Bapak Ibu harus bisa membuktikan sayur ini betul-betul organik. Yang kedua, sayur ini betul-betul obat. Pertama kelihatannya biasa Bapak Ibu. Tetapi orang ketika sudah konsumsi 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, saya jamin 100%. Bapak Ibu punya namanya permanen market.
Tahu permanen market? Pertama cuman kangkung bayam, langsung dia komplain. Yo mbok yo jangan cuman kangkung dan bayam. Betul atau tidak? Kalau boleh kangkung dan bayam sak bumbunya. Cabai, terong, tomat mulai dibuat kecil saja. Gara-gara 1000 meter tidak cukup terpaksa jadi 2000. Kapan 2000 ini? Setelah 60 hari. 20.000 kan sudah menghasilkan nih, satu ketutup kan biayanya kan. Bapak Ibu produksi lagi sampingnya. Mulai rekrut 1 orang lagi. Produksi lagi. Jangan ngoyo. Santai saja. Nah, memang kita pendapatan kita lebih kecil daripada pekerja. Pekerja digaji 3 juta. Pendapatannya dapat 5 juta. Anggap aja yang 1 juta untuk operasional kembali. Betul ya? Kita profit berapa? 1 juta. Kita kan jadi budaknya pegawai kan. Nah, disinilah saya katakan menjadi pemimpin, menjadi bos. Kalau selama ini bos itu di atas atau di bawah? Bos itu selalu di atas. Tetapi kepemimpinan ini, bos itu di bawah. Boslah yang sebenarnya melayani pegawai. Kalau diceritakan begini, sebenarnya siapa sih yang diuntungkan? Bosnya atau karyawannya? Karyawannya. Itulah pemimpin yang baik. Seorang pemimpin itu adalah abdinya, hambanya, karyawannya sebenarnya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu punya uang banyak, saya jamin 100%. Bapak Ibu bukan mikir untuk diri sendiri. Bapak Ibu itu cuma mikir untuk karyawannya. Makanya yang Sumatera ya, Roy ya. Saya senang kata-katanya. Saya ini cuma mikir Pak gimana karyawan saya sudah terlalu banyak tidak saya pecat. Betul ya? Itu saya senang. Itu ciri pemimpin. Kita carikan pekerjaan. Kita carikan kesibukan. Nah, nanti dari 1, 2 berkembang. Karena apa? Pasar ini pasti berkembang. 1.000 meter ini Bapak Ibu hanya untuk 100 kakak. Tidak banyak. Hanya untuk 100 kakak. Setelah 100 kakak selesai, buat lagi sebelahnya. Jadi 200. Bahkan cuma 100 tapi itemnya bertambah. Paham maksud saya ya? Terus habis gitu ini jalan berarti di bulan yang kedua, keempat, keenam sudah bisa jadi 3.000. Ketika karyawan sudah 3 orang, ini semua lahan 5 hektar ini sudah selesai nih untuk tanam pagar ini. Ketika tanam pagar, kalau ayam kan tetap 10 nih, kambing 1. Kalau kambing 1 kan saya yakin masih mampu kan ya. Waktu kosongnya dia dari 3 orang ini mulai ditanami jagung sebagian, iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil ya disyukuri saja. Karena nanganinya tidak serius, kan kurang serius nih, betul kan? Belum ada divisi kan? Masih waktu kosong kan? Tanamnya juga sama, setiap hari 1 jam aja tanam jagung. Targetnya berapa meter Pak? Ya selesainya. Kenapa saya pilihkan jagung Madura Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu beli jagung hibrida, nanti kena bule sudah marah, betul atau tidak? Karena itu saya carikan jagung yang paling tahan hidup. Oh, sudah kan? Jagung di Madura itu paling ngenes Bapak Ibu. Kadang cuma tingginya 60 cm kok. Betul ya? Kayak kemarin buahnya yang saya kasih sampel itu lebih kecil dari itu, ada enggak kira-kira? Itu kayak sudah jagung mainan kan? Coba Bapak Ibu upload itu di YouTube. Pupuk BSM produksi jagung. Semua tertawa atau tidak? Mungkin suatu hari saya akan upload itu. Biar ditertawakan oleh orang sedunia. Tapi mereka salah. Salahnya di mana? Begini loh, 1 tongkol itu berasal dari 1 biji. Cara ngitungnya berapa kali lipat? Ya 1 biji ini jadi berapa biji? Kalau kemarin kan sudah ketemu 130-an ya. 130. Berarti 1 jadi 130. Kalau ini diseriusi cuma nanam jagung saja, ya pasti bagus.
Tapi masalah jagung di sini, percayalah, ayamnya Bapak Ibu itu makan jagungnya setiap hari hanya secukupnya. Wong ayam cuma 10 saja loh. Mau dipanenkan 1 ton, habis dimakan bubuk. Bertahap. Sambil apa? Belajar. Setelah 1 tahun Bapak Ibu, insya Allah sudah tergarap 1/2 hektar. Begitu 1/2 hektar operasional sudah berapa di sini? 15 juta. Betul atau tidak? Operasional cost. Tapi pendapatan Bapak Ibu ada berapa di sini untuk 5? 2 kali 5 ya, betul ya? Berapa pendapatan Bapak Ibu? Sudah 10. 10 juta ini silakan pakai bermain. Oh sudah nih, kandangnya mulai diperbuat bagus. Karena apa? Sebentar lagi kambing 1 ini jadi 2 6 bulan. Loh Pak, cuman 2 saja kok. Ya 2 ya enggak apa-apa, cuman 2 aja kok. Nanti Bapak Ibu percayalah, yang jaga ini protes. Kok kambingnya cuman 1 sih Pak? Loh kan berbagi yang ngaritnya enggak sorok. Dikasih 2 belum tentu hidup aja. Nah, begitu sudah terjadi sistem. Ada passive income 10 juta per bulan. Tolong ini dipakai mainan. Pakai berkembang. Inilah teori terpaksa jadi kaya. Kalau seandainya kita langsung kerjakan 1/2 hektar Pak, berarti modal kita 15 juta kali 2 bulan, 30 juta. Lebih enak mana? Modal 6 juta atau 30 juta? Enak 6 juta. Nah, yang paling penting tersulit adalah market. Ini kalau yang ada di perumahan ada enggak? Pak Sindu saya sambil jawab untuk semua boleh ya Pak ya? Untuk ngajar semuanya. Ada yang tinggal di perumahan? Ada enggak tanah 1000 meter Pak? 300 meter, oke. Saya pakai 300 meter sekarang. Payu ya Pak ya? Sudah Pak, sudah saya pernah coba jualan kangkung Pak. Tapi masalahnya kan satu biasanya. Tidak ada konsistensi. Nah, payu, apalagi dipaksa sedikit. Jangan Pak, ini saya ajari. Kalau seandainya Bapak Ibu tinggal di perumahan, ini yang paling penting Bapak Ibu. Mulainya dari mana? Kalau sudah besar cerita yang ratusan juta, miliaran gampang. Pasti punya modal. Tapi yang mulai dari kecil ini loh, itu yang paling sulit. Tapi pondasi itu dari yang paling kecil. Seandainya Bapak Ibu tinggal di komplek perumahan. Pertama seandainya punya tanah cuma 300 meter. Sudah. 300 meter berarti cuma ada 10 meter selama 30 hari. Betul ya? 10 kali 30 hari. Bedengan tadi lebar bedengan berapa? 80. Berarti ada jarak jalan 20 ya. Oke. Nah, 10 cm ini Bapak Ibu, tanamilah yang konsisten. Setiap hari. Nah, ini cara marketing. Saya ajari cara marketing yang paling kuat. Nomor 1, prinsipnya marketing itu adalah minta tolong. Jangan jualan. Seandainya Bapak Ibu mulai tanam sini, cerita ke tetangga. Saya mulai punya pekerjaan baru Pak. Jadi apa? Tanam kangkung. Tetangganya sudah tertawa atau belum? Wah tetanggaku ini kasihan sekali, ini habis PHK. Nggak punya pekerjaan, jadi tanam kangkung. Terus yang kedua, Bapak Ibu di rumah tolong pelihara ayam, walaupun cuma 10 ekor. 10 ekor itu untuk kandang Bapak Ibu cuma ukurannya 1,2 kali 2 meter. Bisa ya? Ada enggak kira-kira? Kalau mau ditakut di demo warga, tolong buat kandang yang bagus. Sudah ada kandang ya? Di demo atau tidak? Enggak lah, oke. Kalau ada teman tetangga baik hati, enggak apa-apa. Nah, terus yang kedua, 10 ekor plus 1 ini kan cuma cukup untuk limbah rumah tangga kita. Betul ya? Kalau boleh tingkatnya Bapak Ibu ikut standar sebenarnya tingkat 4 ya, atau tingkat 3 lah. Supaya apa? Ini induk, ini anak, ini anak, ini anak. Anaknya naik. Terus yang kedua, kalau sudah punya anak, induknya tadi cukup makan, anaknya cukup makan atau tidak?
Tidak ada makanan kan? Kurang kan? Karena Bapak Ibu tinggal di komplek yang satu RT atau satu RW yang anggap aja 100 kakak, saya minta tolong. Bapak Ibu ketika mulai tanam sambil jadi pemulung, boleh tidak minta limbah rumah tangganya? Apa komentar warga kira-kira Bapak Ibu? Tonggoku iki lho sampah kok njaluk kan gitu kan? Melas atau tidak? Melas. Tidak apa-apa. Besok ketika jualan sayur juga sama, jangan mahal-mahal. Tidak usah minta uang banyak kok, 2.000 per rumah. Mahal atau murah 2.000 per rumah? Murah. Kasih yang organik. Setiap hari cuman panen 10 meter. Maksimal ya dapatlah sekitar 100 ikat, itu maksimal. Supaya orang masak itu sedikit Bapak Ibu. Pertama orang beli karena kasihan. Itu marketing terdahsyat. Terus yang kedua, Bapak Ibu telurnya kan sudah mulai produksi nih di rumah. Mulai ditawarkan juga. Saya punya telur. Telurnya bisa berkualitas. Betul atau tidak? Telurnya bisa berkualitas. Akhirnya apa? Ketika Bapak Ibu ngasih timba ke rumahnya orang-orang, mereka pasti ngasih, senang. Nah, akhirnya Bapak Ibu punya anakan di sini. Anakan punya, terus berkembang, jalankan program yang sama. Kira-kira Bapak Ibu, tetangganya minta selain kangkung atau tidak, atau bayam? Minta. Mulai tanam. Terus bilang jujur, saya tidak punya tanah. Percaya saya, tetangganya Bapak Ibu yang mikirkan bagaimana supaya Bapak Ibu punya tanah. Nanti, Pak, tanahnya si A itu loh, tidak digarap bertahun-tahun. Betul atau tidak? Itu loh, ayo tak bantu hubungkan. Itu pasti terbentuk komunitas. Nah, itu adalah cara marketing terdahsyat. Bapak Ibu, kenapa saya bisa detail ceritakan ini? Ini pekerjaan saya. Saya jualan sayur itu saya door to door sendiri, pertama kali. Saya jualan telur pertama kali door to door sendiri. Sampai akhirnya nanti Bapak Ibu ketika telurnya ini sudah ada tulisan, buat daftar tunggu pembeli telur. Orang pasti protes, kok pelihara ayam enggak tambah-tambah toh Pak, kok cuma 10 saja induknya. Loh iya, enggak punya tempat. Pasti orang lain akan mikirkan, Bu yo diperbanyak sana loh. Betul atau betul kira-kira? Itulah Bapak Ibu akan menjadi seorang pemimpin. Mudah atau susah? Ceritanya gampang Pak. Tapi sudah minta maaf. Kalau itu susah itu sudah saya alami Bapak Ibu. Sekarang saya kasih contoh testimoni. Saya juga bina sekolah-sekolah Bapak Ibu. Tahu sekolah ya? Sekolah-sekolah swasta yang sulit untuk gaji gurunya. Sekolah-sekolah swasta itu gajinya berapa Bapak Ibu untuk guru honorernya? 250, 300, 150 gitu. Cukup untuk hidup atau tidak Bapak Ibu? Untuk bensin aja sudah pengorbanan. Betul ya? Karena itu untuk sekolah-sekolah itu selalu saya tawarkan begini, muridnya ada berapa? Seandainya Pak muridnya ada 100 orang. 100 orang ini punya orang tua atau tidak? Pasti punya orang tua atau tidak? Oh, namanya anak kan pasti ada orang tuanya, gitu kan? Seandainya dari 100 orang tuanya 50. 50 inilah market. Anak-anaknya yang saya suruh belajari ini 1 jam sehari. 1 anak 1 meter. Banyak atau sedikit? Berapa jam? Ya 5 menit nyiram ya, 5 menit panen gitu aja kan. Nah 1 anak 1 meter persegi. Terus yang kedua ini diceritai Bapak Ibu, ini makanan sehat, ini adalah cara buat pupuk begini, ini makanan sehat begini, buatnya begini, tanamnya begini. Percayalah Bapak Ibu ngomong ke orang tuanya nggak akan didengar orang, betul atau tidak? Tapi kalau anak yang diajari, orang tuanya nurut sama anaknya. Betul atau tidak?
Betul. Nanti ketika orang tuanya ini dimotivasi, kalau beli di pasar berapa sih satu ikat? 2.000. Ya sudah, beli di sekolah 1.000 rupiah. Yang tanam siapa? Anaknya. Nanti orang tuanya bilang, ini kan kamu yang tanam, kamu yang harus makan. Sebentar. Betul atau betul kira-kira? Akhirnya apa? Hari ini anak makan sayur mau atau tidak? Tapi kalau anaknya yang tanam, orang tuanya yang beli, nanti kita kong kali kong. Tujuan kita menyehatkan anak-anak kita. Setuju atau tidak kalau begitu? Akhirnya Bapak Ibu, ketika program ini dijalankan, ada madrasah dari Lumajang Bapak Ibu. Belum kerja, cuman cerita, tapi sudah nyangkul. Langsung ditunjuk oleh Depak jadi sekolah percontohan. Gara-gara bukan kepala sekolahnya, ustadznya ikut sekolah di sini, langsung cerita ke Depak, program kami gini. Langsung dia kalang kabut, seluruh gurunya belajar ke sini langsung. Besoknya langsung BIM, salah BIM. Langsung selesai. Nah, saya minta maaf. Dengan cara ini Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Ada pendapatan enggak sekolah? Ada. Yang beli orang tua. Orang tua beli ini sama dengan bukan nyumbang sekolah loh ini. Betul atau tidak? Sama dengan dia juga belanja di warung, gantinya dia belanja di sini. Apa kepuasan bagi anak? Bangga. Apa orang tuanya? Seneng. Akhirnya sekolahnya sebentar saja, dia langsung naik Bapak Ibu. Nah ini hebatnya Indonesia. Baru jalan bantuan tiba. Kasih mesin. Untuk apa gitu? Wong ya tanahnya cuma 1.000 meter. Gitu ya. Lah saya minta tolong, program ini yang harus kita jalankan. Dan kesulitan terbesar adalah market. Kalau Pak Sindu yakin aman Pak ya, pasar ya. Nah sudah. Jadi cara kerjanya begitu tadi, mulai bertahap. Kalau saya yakin kelas Pak Sindu tulis di situ, saya jualan kangkung gitu. Sini bos, tak beli semua bos. Kok kasihan sekali hidupnya gitu nanti. Nggak masalah. Pertama bergurau dulu. Tapi setelah tahu kualitasnya, beda Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu tergabung di grup alumni, ada salah satu teman-teman Bapak Ibu, seorang miliarder. Gaji karyawannya setiap bulan dia sekitar 10 M. Sudah besar atau kecil? Besar. Saya mau katakan jujur. Ngasih makan karyawannya dia setiap bulan 3,5 M. Kira-kira perusahaannya besar atau kecil Bapak Ibu? Pasti besar. Jangan salah. Sekarang ini seluruh karyawannya sebelum pensiun dia harus lulus program 1.005. Seluruh karyawannya digilir untuk belajar pertanian. Dia bilang, kamu kalau sudah lulus harus jadi miliarder. Nanti Bapak Ibu akan tahu, setiap hari atau setiap 3 hari sekali dia akan laporan. Dapur dikirim berapa kilo, ini semua. Sudah ada Pak ya? Pak Pir ya, sudah laporan betul ya? Sudah baca kan? Sudah baca betul ya? Seluruh karyawannya dilibatkan. Akhirnya uang belanja 3,5 M ini Bapak Ibu dengan tanah 3,5 hektar, yang beli cuma tinggal beras sama lauk. Yang lainnya sudah dipenuhi dari dalam. Tapi ya jangan sakit hati. Buat pupuk kayak pupuk horti, pupuk gitu ya pakai eksa Bapak Ibu. Nyiram pakai damkar. Nah, ini serius. Lah sekarang itu beliau tugasnya di tim kami Bapak Ibu ngajari semua dirjen di Indonesia ini, kalau ketemu dia DPR semua, sampai kapan kalian mikiri perut kalian sendiri? Gitu ngomongnya. Pikir itu anak-anak kalian jadi makan racun semua. Akhirnya dia apa? Terpaksa ngirimi sayur ke mereka semua. Karena apa? Kepengen contoh. Dan sekarang saya bangga dengan dia Bapak Ibu. Dia perusahaan mebel terbesar. Sekarang dia bilang, Pak, cucu saya tarik ke Indonesia. Cucunya di Melbourne, di Australia.
dia akan buatkan khusus untuk menangani ekspor. Untuk apa? Sayur-sayur organik. Bapak Ibu, saya minta tolong dengan sangat. Ini bukan program main-main. Walaupun dia seorang miliarder, jangan salah. Dia membuat 10 ekor ayam plus 1. Betul ya Pak ya? Dan dibuktikan untuk jadi miliarder. Kalau teori saya 3 tahun jadi miliarder, betul ya? Saya kepingin 2 tahun jadi miliarder. Induknya sekarang sudah 200 ekor Bapak Ibu. Ya jangan sakit hati juga. Kayu bekasnya dia jadi kandang, kandangnya istimewa semua. Ya enggak apa-apa, itu kan kelebihannya dia. Sapinya dia, kambingnya dia bahagia semuanya. Saya minta tolong, itu penyemangat kita. Dia tinggal di Jakarta. Jadi setiap hari yang bagian di sawahnya dia, kalau tidak punya pulsa pasti langsung kirim pulsa itu. Yang penting video call, laporan semuanya detail gitu. Jadi isinya grup itu laporannya perusahaan dari karyawan ke dia dan dikirim ke grup semuanya. Diteruskan, betul ya Pak ya? Tidak ada dusta di antara kita. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong. Ini yang uangnya banyak saja. Mau mulai dari yang kecil, mau mulai dari apa yang ada. Saya minta tolong jangan terjebak. Goal nomor 1, pendapatan harian untuk nutup operasional cost. Goalnya ini dulu. Setelah operasional cost tertutupi, satu kotak terpenuhi, jalan terus, berlambat, terus jalan aja. Ini kan investasi. Bapak Ibu saya yakin datang ke sini kan sudah punya penghasilan kan? Yang kepengen kan punya passive income kan? Nah, ciptakan passive income dengan modal sekecil mungkin. Jadi akhirnya ketika satu ini lolos, yang kedua baru masuk investasi. Investasi itu uangnya dari mana? Penghasilan sini yang diinvestasikan. Nambah karyawan, nambah aset. Nambah karyawan, nambah aset. Nambah karyawan, nambah aset. Cuman itu aja konsepnya. 1 orang 1 kambing. 3 tahun, kambingnya juga jadi miliarder. Terpaksa jadi kaya. Teorinya di mana? Di sini. Ketika mulai dari 1 kambing, jualan kambing mudah atau susah? Susah Pak. Kata siapa? Mudah. Betul ya Bang ya? Jualan kambing itu mudah atau susah? Kalau sudah tahu gampang. Kalau tidak tahu, Bapak Ibu bawa kambing ke pasar, habis di sana. Ditawar itu serendah mungkin. Nah, caranya bagaimana? Karena Bapak Ibu bukan pemain kambing, biarlah Bapak Ibu jadi budaknya belantik dulu. Caranya gimana? Begini loh, pelihara kambing 1 ekor. Kalau 1 ekor tidak bisa bagus terlalu loh Bapak Ibu. Kalau 1 ekor bisa bagus atau enggak kira-kira? Kalau enggak mau makan suapin sampai mau kenyang gitu loh. Artinya 1 ekor ini minim. Tapi kalau dari 1 kambing Bapak Ibu serius jadi miliarder terlalu mudah. Fair. Asal jangan nanti jatuh cinta sama kambing aja. Kalau Bapak Ibu sampai jatuh cinta sama kambing, Gusti Allah batuk, selesai kambingnya. Jadi kambing di sini hanya pabrik pupuk, tapi dirawat dengan baik. Konsepnya adalah 1 bulan pertama pelihara 1. Saya pakai cara yang paling primitif dulu deh. Bapak Ibu saya pakai yang cara primitif dulu. 6 bulan jadi 2. Ini rumusnya. 1 ekor kambing besar kasih ke belantik lagi. Pak, tolong kasih saya kambing kecil-kecil 2. Kambing ini bawa. Bapak Ibu rugi, enggak masalah. Yang penting tetap ketemu 2 ekor. Nah, kalau Bapak Ibu mau maju, mau betul-betul belajar serius, mau korban serius, dengan 1 ekor kambing ini Bapak Ibu korbankan uang kurang lebih Rp50.000. Caranya beli cempe dan beli susunya. Ada kan susu kambing? Lihat di internet, susu kambing. Jadi kalau kepengen targetnya saya kepengen buat kambing Pak, yang 6 bulan, beli 6 bulan berikutnya sudah gemuk sekali.
Berarti 50 ribu itu beli susu dan beli comboran. Kasih dedak gitu loh maksud saya. Jangan kasih rumput saja. Nah, setelah ini berhasil Bapak Ibu, 1 jadi 2. Oke, clear. 12 bulan jadi berapa? Seandainya planning Bapak Ibu, saya mau invest ini selama 3 tahun. Tidak nikmati hasil selama 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti berapa bulan? 18, 24, 30, 36. Ini 3 tahun, betul ya? 1 ekor jadi berapa kalau 3 tahun? 8, 16, 32, 6. Begitu sudah di level 64 Bapak Ibu, rubah posisi. Bukan trading, tapi breeding. Breedingnya 4 jantan, 60 betina. Pakanannya dari mana? Ini untuk Pak Sindu tadi. Keliling tolong Pak, ditanami dengan daun singkong karet untuk pagar. Pertama singkong karetnya jarak 1 meteran dulu. Setelah tumbuh semua, potong, tancap lagi sebelahnya. Jadi jaraknya 1 meter, besok tanam lagi di sini 0,5 meter. Jadi akhirnya ketemu pagar double. Jadi ini dipagar, ini dipagar. Pagar double. Tujuannya singkong karet ini Bapak Ibu minta maaf. Rumah Padang daun banyak atau tidak di tempatnya Bapak Ibu? Jualan daunnya saja. Nanti akan berebut sama kambing. Kalau pakai cuman singkong saja, 1 kambing butuh 5 singkong per hari. Untuk daun ini bisa dipanen lagi, itu butuh 45 hari. Berarti 5 kali 45. Ketemu berapa Bapak Ibu? 25. Berarti ada 225 batang. Itu untuk 1 ekor 1 siklus. Dengan jarak 1 meteran, akhirnya di sini seret 1, 2, 3, 4. Ini untuk awal. Kambing bisa hidup. Sudah ada yang ternak kambing di sini? Dikasih makan singkong mau atau tidak? Mau. Sudah. Tapi tolong dilayukan ya. Dilayukan dulu. Nah, Pak, ini nanti begitu. Begitu sudah level 3 tahun, tanah yang digarap ini anggap aja semua sudah 1 hektar yang untuk penghasilan harian, yang lainnya mulai diseket untuk jagung manis, untuk jagung pipil dan sebagainya. Bertahap. Akhirnya Bapak Ibu minta maaf, kalau 5 hektar sebenarnya yang dibutuhkan cuma butuh orang karyawan 10 orang akhirnya. 10 orang sudah lumayan. Operasional cost sudah 30 juta, bisa pendapatan 20 juta. Nah ini sudah muter, sudah 20 juta silahkan Pak untuk bermain-main di situ. Nah saya minta tolong Bapak Ibu, yang punya lahan lebih dari 1 hektar, ikuti konsep ini. Step by step. Berarti kalau begini ceritanya, kalau kita langsung buat bagaimana Pak? Berarti modal kita 1 M ini. Enak mana? Modal 6 juta atau modal 1 M? Enak 6 juta. Loh Pak, lambat 3 tahun itu enggak lambat Bapak Ibu. 3 tahun itu baik. Nah yang kedua, siapa yang kepengen besok jadi kiai semuanya? Kiai itu punya murid Bapak Ibu. Kenapa kita harus punya murid Bapak Ibu? Begini loh ceritanya. Untuk sangunya mati besok, kalau kita punya murid dan murid-murid itu bisa berhasil, sampai kapanpun dia akan tetap mendoakan kita. Setuju atau tidak? Dan siapa murid-murid kita ini? Orang-orang ini. Kita akan menciptakan orang-orang yang loyal. Kita akan ciptakan keluarga-keluarga. Kita akan ciptakan anak-anak angkat yang betul-betul loyal. Besok kalau sudah pertanian ini jadi penghasilan, berarti sistemnya gaji. Tetapi kalau sudah di ternak ini, tolong berubah. Jangan sistem gaji, tapi sistem bagi hasil. Sehingga apa? Harapkan satu, orang-orang ini besok ketika Bapak Ibu rezekinya tambah banyak, saya yakin tanahnya tidak cukup. Pasti ditawari orang tanah lebih banyak lagi. Angkat mereka, pindah mereka ke sini, statusnya sudah berbeda. Jadi namanya manajer. Kenapa kok kalau sudah itu jadi mudah sekali? Kalau Bapak Ibu punya 5 orang dengan komposisi punya 660-an, ini sudah 300. Sekali beranak sudah 300 loh Bapak Ibu. Betul atau tidak?
Yang jantan dijual, yang betina jangan. Kenapa kok jangan? Saya betul-betul minta tolong. Indonesia ini krisis daging. Indonesia ini kekurangan daging, Bapak Ibu. Kita tuh impor daging sapi itu minimal setahun bisa di angka 1 juta ton. Betul ya bro ya? Impor. Terus kita kurus, jangan impor, jangan impor, jangan impor. Sapinya siapa yang dipotong? Paham maksud saya ya? Ini tanya pedagang ini, mumpung ketemu pas Belantik juga ada tukang potong ternak di sini Bapak Ibu. Kalau ndak ada sapi impor, ndak punya sapi yang dipotong, betul saya jamin. 80% impor sapi kita ini. Ada orang bilang sapi Indonesia banyak, itu yang ndak tahu saja. Yang betul-betul tahu itu ya ndak ada sapinya. Habis gitu loh. Bisa pahami di sini kira-kira? Bisa bertahan kira-kira? Saya minta tolong untuk mencapai ini butuh waktu 3 tahun. Karena itu Bapak Ibu saya komitmen secara pribadi dan tim. Pak Bambang semua tim kita komitmen. Belum ada seorang yang kepingin mencetak orang jadi miliarder. Bapak Ibu pernah enggak ketemu pelatihan yang berani kawal sampai jadi miliarder? Belum ada. Tapi saya bertekad 3 tahun Bapak Ibu akan saya kawal bagi yang mau. Mau itu pulang langsung action loh ya. Laporan terus di grup loh ya. Ini saya tunjukkan rugi saya. Saya tidak ceritakan untung saya, rugi saya. Bapak Ibu yang ikut pelatihan 1 juta, kalau sudah jalan saya datangi ke sana tidak cukup 5 juta Bapak Ibu. Rugi atau untung kalau begitu? Rugi secara material, tetapi untung bagi saya. Kenapa? Ilmu saya bisa bertumbuh. Insya Allah kalau Bapak Ibu jalan semuanya, insya Allah saya akan kunjungi. Saya akan kunjungi sebagai tanggung jawab moral. Tapi saya minta tolong ya, jalan dan berhasil. Supaya berhasil jangan ngoyo. Kalau Bapak Ibu tidak punya uang sama sekali, tolong 1000 meter kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Jadi contoh sampai jadi clear berhasil. Ini Bapak berenam ya, yang berenam ya, ini yang dari angkatan 2 hari ya. Kalau sudah tergabung di grup. Laporannya teman-teman sudah luar biasa atau enggak, Bang? Terpacu. Saya enggak pernah jawab lagi loh Bapak Ibu. Yang jawab sudah senior, betul ya? Semua sudah saling jawab. Kita ini jadi keluarga besar. Kalau saya lihat ceritanya itu saya sampai nangis Bapak Ibu. Luar biasa. Ada yang dari Blitar di tanah yang betul-betul tandus itu sudah bisa membuat passive income sekarang. Seneng rasanya. Jadi minta maaf, yang belajar nanti di grup ini ada orang yang tidak punya Bapak Ibu. Sampai orang yang bisa gaji karyawan 10 miliar per bulan. Sudahlah, percayalah. Orang gaji 10 miliar per bulan itu orang kaya Bapak Ibu. Ini saya kasih rezekinya, saya kasih tahu rezekinya. 9-10 bulan yang lalu ketika dia ketemu saya, dia cerita, Pak ekspor lagi sepi. Kita ini terima dulu dari 100% omset, sekarang turun jadi 40%. Gara-gara 40% ini karyawan banyak nganggur atau tidak? Itulah dibawa ke pertanian. Persiapannya dia waktu itu menyiapkan karyawan kalau PHK. Supaya mereka karyawan yang sudah punya modal untuk bekerja. Tetapi keajaiban itu ada. Baru jalan saja dia di pertanian Bapak Ibu. Omsetnya sekarang sudah jadi 200%. Mesin sudah tidak cukup katanya. Saya kemarin dikasih bonus soalnya Bapak Ibu. Dibuatkan tempat tidur. Jadi Bapak Ibu yang ikut pelatihan 1 bulan, tempat tidur buatannya dia. Saya kemarin mau menjasakan ke dia ceritanya. Saya punya kayu pinus Bapak Ibu. Saya mau bawa ke sana. Terus dia bilang, Pak kayu apa Pak? Kayu pinus gitu. Dia tersinggung mungkin saya bilang kayu pinus. Pak Bayu kok buat tempat tidur dari kayu pinus? Tidak usah dikirim Pak kayunya Pak. Terus saya buatkan kayu jati saja. Loh, serius Bapak Ibu. Ini serius gitu loh. Jadi kenapa omsetnya dia naik luar biasa.
Kalau dia cerita ke saya, ini berkahnya Pak ketika saya bergerak di pertanian. Saya minta tolong Bapak Ibu, rezeki ada yang bagi, setuju atau tidak? Kalau dengan cara ini kuat sabar ya, jangan tergesa-gesa ya, walaupun punya uang tolong disimpan. Walaupun Bapak Ibu kaya, tolong disimpan. Jangan tergesa-gesa jadi kaya, tidak akan pernah jadi orang kaya. Tapi terpaksa saja jadi kaya. Mulai kayak gini kelihatannya bisa jadi kaya atau tidak? Kelihatannya tidak mungkin kan? Nah, kalau kelihatannya tidak mungkin karena dia tidak tahu step by step. Jadi minta tolong, remnya yang kuat ya. Remnya yang pakem. Jangan semua belajar dari sini, terus ilmu saya semua dilakukan brul, saya jamin 1 M pun tidak cukup ini. Betul ya? Rem. Jadi kalau ditanya sabar, santai, nikmati. Tapi santai dan sabar tidak boleh berhenti. Santai dan sabar harus terus melangkah. Oke, setuju? Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ayo, mari, ayo bro, Bung Roni nih, Bang Roy. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sedikit aja Pak. Baik, Pak. Banyak juga enggak apa-apa. Ini banyak biar bagi sama yang lain. Iya, betul. Saya tadi pelatihan peternakan. Iya. Saya lihat biogas di belakang. Betul. Nah, jadi apakah bisa limbah dari biogas itu untuk mempercepat pengolahan pupuk horti? Baik. Nah, karena kan ya bisa supaya produksi bisa lebih cepat. Katanya punya aren juga ya? Ya, di belakang kandang saya itu ada jurang. Jurang itu ada banyak pohon arennya, cuman karena dia tumbuhnya acak, jadi jatuh tumbuh rapat, jadi pembuahannya kurang. Tapi sudah disadap? Ada yang sadap. Ada disadap. Ada sadap. Jadi warga setempat jadi tua. Ya, dan anggota-anggota saya pun ya minta sering ngambil ini aja. Oh, satu lagi Pak, untuk penyakit hati nih Pak. Iya, baik. Bukan sakit hati di sini Pak. Iya, sakit hatinya sapi. Baik. Hatinya sapi dan hati saya. Oh. Jadi di saya itu ya mungkin kebanyakan begadang karena sering kerja motong tengah malam itu Pak. Baik. Jadi saya dulu pernah sakit 2 bulan itu Pak. Ya perobatan dari dokter pun ya nggak bisa, cuman tradisional bisanya. Iya, betul. Cuman yang ngobati saya dulu sudah meninggal Pak. Oke, baik. Sekarang buat obat sendiri nanti. Siap. Oke. Sama arahan dari itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu. Sapinya kemarin berapa Bang? 200. Oke, Bapak Ibu, minta maaf. Sekarang saya akan jelaskan konsep. Kalau seandainya saya tidak mau buat Pak pupuk dengan cara horti, saya tidak mau buat kayak pupuk dengan cara urea. Kalau kandang sapi saya kapasitas 200 ekor. 200 ekor itu sehari kita anggap aja kali 30 kilo deh. Ketemu berapa ton pupuknya? 6 ton. Berarti Bang, saya minta tolong. Ada enggak tanah 200 meter Bang? Ada. Tolong buat biogas. Konsepnya biogas ini berarti diameternya adalah 10. Tapi dalamnya ini kalau boleh 2 meter, minus 2 meter. Terus ini ada tabung di atas. Nah, ini saya ngajari kalau kita mau buat pupuk yang praktis. Kemarin kan Bang Roy saya katakan perlu jagung berapa kemarin? 40 hektar, betul ya? 40 hektar untuk jagung manis. Enak mana? Saya tawarkan ke Bang Roy ini. Nyemprotnya pakai mobil tangki Bang. Taruh di pinggir, tinggal pipa jalan, tinggal serut nyiram sambil nyiram. Bisa enggak kira-kira begitu? Gimana?
Bukan, pupuk per semuanya cuma nyiram 2 kali. Praktis ya. Jadi cuma kasih pompa di sana, kasih selang, sudah nyemprot seperti itu. Nah, kalau mau cara itu jauh lebih efektif Bapak Ibu. Gravitasi boleh, pakai tangki boleh, mobil tangki. Tangki itu kan bisa 6.000 liter kan? Betul ya. Jadi setiap hari produksinya kan 6.000 liter nih. Jadi setiap hari produksi berapa tangki? 1 tangki kan. Tinggal dibuat estafet. Jadi 40 hektar ini nanti dibagi. Jadi 40 hektar setiap hari 1 tangki disiram. Terus tanamnya kan estafet terus nih tiap hari nih. Ada yang tanam, ada yang siram, ada yang panen. Jadi tim karyawannya ada 3. Terus yang kedua, model dari gambar dari atas itu begini. Ini panjang 2 meter, lebar 1,5. Terus yang di sini ini harus 6 meter, ini 4 meter, ini 1,5. Ini semua, kalau ini dalamnya 1 meter, kalau ini dalamnya 2 meter. Nah ini inlet, masuknya kotoran di sini. Semua kotoran di sini dimasukkan. Gimana? Sekat dalam itu di sini. Sekat dalamnya modelnya begini. Jadi ini kan ini dari hubungan ke sini ya. Yang 50 cm di bawah ini lubang, yang ini dicor sehingga airnya lewat sini. Nah, timbulnya adalah gas. Tidak ada ampas karena bakteri semua hancur. Nah, kotoran akan ke sini, inilah disebut dengan biosluri. Setelah ini penuh dia akan gerocok ke sini. Lah, saya minta tolong di sini. Setelah ini selesai, tolong buatkan kolam ukuran ini sebanyak 14. Tuh 2 3 4 5 6 7. Shred. Ukurannya 2 kali 3. Satu kotak ini 6 kubik, 6 meter kubik. Dalam 1 meter. Nah, setiap hari ini dihisap ke sini. Ini di sini, besok ke sini, besok ke sini, besok ke sini, besok ke sini. Hari terakhir habis. Kalau Bang Roy bisa buat ini, bisa buat pupuk termurah di dunia. Di dunia. Bisa-bisa nanti kalau sudah lulus ini UNESCO datang ngasih hadiah. Karena go green. Yang ditakutkan orang itu dari kotoran ini Bapak Ibu keluar namanya amonia dan keluar efek rumah kaca. Nah, terus dari biogas ini kan keluar gas metan. Betul ya? Ini adalah isinya nitrogen. Nitrogen ini dimasukkan ke sini. Nanti kita diskusi, Bang. Dimasukkan ke sini sambil dikasih oksidasi. Kemarin semua proses pakai oksidasi kan? Nah, dioksidasi di sini semua. Sudah selesai. Hari ke-14 panen, siram. Tapi karena sudah first in first out, ini sudah jadi pabrik. Cair, bukan cair, pasta. Kayak biosluri kita. Kayak biosluri kita. Nah, ini untuk macam-macam bisa. Untuk pupuk bisa. Tinggal kocor. 1 hektar cuma butuh 1.500 liter. Satu hektar. Berarti kalau 1 hektar 1.500 liter berarti per hari berapa hektar? 4 hektar. Terus pupuknya ini akhirnya bisa intensif. Jadi 40 hektar ini Bapak Ibu, gara-gara per hari 4 hektar, akhirnya pupuknya berkali-kali tidak. Jagungnya kira-kira bagus atau tidak? Ini over. Seandainya. Kita juga buat Bang. Seandainya kita jual dengan harga 2.000 deh per liter. Bahagia tidak kira-kira? Bahagia. Berarti 1 hektar seandainya untuk pupuk habis 3 juta untuk tanaman jagung Bapak Ibu. Kalau kepengen tanaman jagung standar dengan ini, kalau pupuk kimia habisnya 8 juta. Petani bahagia hemat 5 juta. Inilah pengetahuan. Nanti saya akan kasih gambarnya, tenang saja. Kita juga sedang bangun pabrik ini Bapak Ibu. Begini ceritanya, bukan saya yang bangun.
ada orang yang baik hati. Ada daerah sentral sapi yang wabahnya gara-gara ini masalah gara-gara limbah sapinya. Gara-gara limbah sapinya ini ada pengusaha-pengusaha yang sudah tobat. Akhirnya dia mau beli kotoran sapi. Ini beli kotoran sapinya. Lah Bang Roy gratis ini. Betul atau betul? Nah ini beli kotoran sapinya. Terus akhirnya dia buatkan olah ini. Terus saya hubungkan dengan perhutani, saya hubungkan dengan semuanya. Dia planning untuk 4.000 hektar. Jadi sebenarnya Bang, saya mau katakan jujur, punya sapi 200 ini bisa untuk minimal 400 hektar. Lah terus sekarang punya jagung cuma 40 hektar digerocok dengan pupuk 10 kali lipat. Kira-kira jagungnya kayak apa? Over, batangnya segini, sapinya bahagia. Lah nanti kalau sudah mulai dikenal, silakan jual di orang. Jadi kalau seandainya nih, saya kemarin kan janji ngitungkan sampai pendapatan 1M ya, 1 bulan ya. Dari jagung kemarin Bapak Ibu saya kasih harga 500 saja 32.000 kali 500 ketemu 16. Ini kan bohong, aslinya harga kan 1.000 minimal, betul atau tidak? Kalau 1.000 minimal 32 juta, operasional cost separuh deh. Tinggal 16 juta, sudah 16 juta per hari loh ya. Terus yang kedua, dari kotoran sapinya, kalau dijual dengan harga 2.000, produksi per hari 6 ton, berapa duit Bapak Ibu? Sudah ketemu berapa? Betul atau betul? Kalau 28 dikalikan 30 ketemu berapa Bapak Ibu? Yang 100 juta cari sendiri ya Bang ya. Saya minta tolong Bapak Ibu. Saya mau katakan jujur. Kalau dengan cara ini, cari uang 1M 1 bulan mudah atau susah? Padahal Bang Roy cuma jual sapi untung cuma 3 juta sehari. Betul atau tidak? Kotoran sapi sama limbahnya ketemu berapa Bang tadi? 28. Banyak mana? Limbahnya atau jualannya? Nah, saya minta tolong. Jangan tergiur ke sini semua. Tapi Bapak Ibu bisa ke sini semua. Kapan bisanya? Begini loh ceritanya. Ketika Bapak Ibu step by step tadi dilakukan, ayam tambah banyak, pupuk tambah butuh. Akhirnya sapi tambah banyak, kambing tambah banyak. Tapi tolong remnya yang pakem. Seandainya sampai ke level ini butuh waktu 10 tahun kan tetap tidak masalah kan? Enggak usah modal aja loh kok protes. Yang membuat orang terjebak itu karena kepingin cepat, kepingin selesai cepat. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Siap dah. Karena apa? Percayalah Bapak Ibu, ini saya tidak bohong. Terus terlalu sabar ya jangan loh ya. Nanti mau kerja sabar. Itu alasan itu. Doing, kerjakan. Tapi percayalah ketika Bapak Ibu nanti tergabung di grup akan saling diganggu sama teman yang lain. Akan saling diganggu. Minimal dilihat ya biar tergoda ya. Biar tergoda untuk kepengen melakukan gitu loh. Nanti malu sendiri gitu loh. Kok saya belum apa-apa ya gitu loh, malu gitu loh. Saya minta tolong di situ. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu saya minta tolong. Dengan cara ini jadi simpel. Jadi minta maaf, buat pupuk Bapak Ibu, memang SOP yang saya keluarkan itu standar itu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah besar, sudah memang kelasnya kelas-kelas perusahaan, kita ngikuti. Buat pupuk itu tidak baku, yang penting goalnya tanaman bagus.
Dan goal kita tetap lebih murah. Jadi contoh, kalau pakai jagung biasa dengan biaya 8 juta, dengan pupuk kita cuma biaya 3 juta, hematnya sudah lebih dari 50% atau belum? Sudah. Kelebihan yang paling penting dari program ini, mandiri. Coba bayangkan punya 40 hektar terus pupuknya masih beli terus tidak dapat. Tumbuh atau tidak itu jagung? Kalau jagung Madura masih hidup, Pak. Kalau jagung manis, ya menderita dia, Pak. Membutuh makanan banyak dia. Nah, bisa dipahami di sini? Oke. Sekarang saya akan jelaskan untuk sakit liver. Siapa yang sering mengeluh perut sebelah kanan kembung? Keras. Kiri. Kalau kiri sakit lambung, kalau kanan sakit hati. Sini nanti akhirnya ke atas sini, akhirnya jadi panas di sini, sesek kadang-kadang. Untuk jalan aja berat, ngos-ngosan kadang-kadang. Obat sakit liver terbaik itu namanya temulawak. Kalau terima dari dokter obat kecil-kecil itu bahannya kurkumin, temulawak. Jamunya kan? Nah, ada bedanya. Jamu temulawak ini akan menjadi optimal. Ada syaratnya. Bisa beli kelapa muda ya Bang ya? Bisa. Kemarin sudah ada yang nyoba itu kelapa muda dilubangi begini, betul ya? Kasih temulawak di sini sama gula aren. Minum ini Bapak Ibu. Kalau punya saudara matanya sudah kuning, perutnya sudah bengkak, minum ini. Kalau sudah sampai masuk ke serosis. Serosis itu pengerasan hati, kanker hati. Kalau Pak Dahlan Iskan dioperasi Bapak Ibu, ganti hati Bapak Ibu. Kalau punya uang 3 miliar loh ya. Kalau punya uang, kalau tidak punya uang ikuti teori saya. Saya ini kan untuk yang tidak punya uang ini loh. Tahu akar kelor Bapak Ibu? Ini pohon kelor nih, ini ada akarnya, betul ya? Akar kelor itu seperti apa? Empuk atau keras? Empuk. Ini kulitnya kelupas. Ambil sedikit, kulitnya kelupas. Terus di dalamnya kulit itu ada air. Betul enggak? Kambium, kerik. Tempelkan di bagian punggung, kasih plester. Kalau tahan semalam silahkan. Kalau enggak tahan semalam lepas. Itu panasnya seperti dibakar. Kalau memang orang yang sakit hati. Kalau Bapak Ibu sehat, itu baik-baik saja. Itu mengeluarkan racun hati. Bang, kalau sering kadang-kadang keras ditekan, tolong cari akar kelor, taruh di belakang, kasih plester. Karena ini rasanya panas sekali. Saya minta tolong jangan malam hari nempelkannya. Kalau malam hari, saya jamin tidak bisa tidur. Lebih baik bangun pagi langsung ditempelkan. Itu panas sekali. Nanti kalau sudah gosong, tolong dilepas, bertahap. Tapi jamunya ini terus dilakukan. Kalau mau lengkap, masukkan di sini temulawak, daun sukun, kunir putih, sama gula aren. Lakukan ini 1 minggu 2-3 kali. Dibakar, betul. Terus yang kedua, setelah ini saya minta tolong lagi konsumsi buah sukun. Tahu buah sukun Bapak Ibu? Buah sukun itu buah roti. Buah roti ya. Buah roti ini untuk penyakit apa saja? Yang pertama, paru. Yang kedua, ginjal. Yang ketiga, liver. Jadi obatnya sakit paru, ginjal, liver, kalau boleh nasi diganti dengan buah sukun. Mungkin makan pagi, siang, malam 1 diganti dengan sukun. Jangan terlalu sedikit. Loh Pak, sukun tidak terus ada. Kalau pas ada, tolong keringkan. Dirajang tipis-tipis, dikukus dulu, dirajang tipis-tipis, terus dijemur kayak tadi ya di sana ya. Terus digiling jadi tepung. Besok ketika penyajian ambil 2-3 sendok dikasih air panas, sudah enak diminum itu. Nah, jadi obatnya untuk organ dalam yang berbentuk spon itu adalah sukun. Jadi minta tolong, kalau sudah tahu buah sukun ini penting daunnya, penting buahnya, minta tolong ditanam.
Kalau enggak tanah sendiri, tanah tetangga. Nanti bilang, tolong ya tanam sukun ya, nanti saya belinya. Gitu loh Bapak Ibu. Buah apa? Sukun ada atau sukun toh? Sukun soalnya Indonesia Timur bilang amo. Kalau ada bilang sukun, sukun, amo kadang-kadang. Buah roti lah, oke. Ya, lah terus Bang, saya usul lagi. Karena Abang punya pohon aren tadi, saya minta tolong lah. Boleh orang mabuk, tapi jangan terus menerus gitu loh. Boleh orang mabuk, tapi jangan terus menerus. Lebih baik sama-sama direbus, kan gitu kan? Buat tua itu kan direbus juga tuh Bapak Ibu. Dituak terus disuling toh. Nah, apanya? Iya, pakai laru terus disuling kadang-kadang. Ada yang langsung tuak bisa, ada yang kalau disuling kan berarti sudah buat alkohol itu. Nah, ciu. Nah, sudah hafal ini nama-namanya ini. Nah, Bekonang. Wah, Bekonang ini lebih apa lagi nih berarti pusat satu desa pabrik ciu. Hebat itu Bekonang itu. Kan punya biogas nih, Bang. Biogasnya daripada teman-teman untuk buat begitu lebih baik tampung buat masak tadi gula tadi. Akhirnya sudah terbentuk dengan satu sistem terpadu. Punya aren, punya biogas, punya api, tinggal nyalakan keluarnya gula. Jadi itu bonus. Makanya Bapak Ibu, kalau sepanjang rantainya tambah panjang, kira-kira tambah kaya atau tidak? Tapi teori saya sampah lebih mahal dari barang utamanya sudah terbukti atau belum di sini? Sudah. Jadi minta tolong, mulailah, kerjakanlah. Sulit atau tidak kira-kira? Tidak sulit. Jam berapa sekarang Bapak Ibu? 10 kurang 15. Tambah satu lagi boleh? Oke, satu lagi. Kok tambah malam tiap hari kita ini? Terima kasih Pak. Ini untuk di tempat saya itu banyak limbah itu Pak, tebon sama jungle. Baik. Nah, itu kalau tebon itu misalnya itu orang di tempatnya dipelihara kan banyak kemitaan orang tebon kering. Sebetulnya dari kering sampai hijau Pak. Baik. Karena ada kalau itu bisa ratusan hektar nggak ada yang manfaatan Pak. Nah itu kalau ternak itu ngolahnya gimana ya Pak? Supaya disimpan awet atau sama di apa perlu dicoper dikasihkan gitu? Apa bisa di fermentasi yang baik gimana untuk tebon itu? Apa begitu kasih makan aja? Baik. Makasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau tebon kita kering itu harus dicoper halus. Terus jungle, tahu jungle, tongkol jagung harus juga ditoper halus. Terus yang kedua, konsep membuat silase. Ingat baik-baik, semua ternak Bapak Ibu itu kepingin yang bau harum. Kalau tebonnya kering sekali Pak, saya chopper kan jadinya cuma bubuk. Berarti minta maaf, sapi kurang suka. Supaya dia tetap berbau harum, saya minta tolong, boleh disiram pakai air dedak. Supaya dia kondisinya ingat ya, fermentasi itu tidak boleh kering. Fermentasi itu harus lembab. Ingat kata kuncinya. Betul ya? Harus lembab, bukan basah, harus lembab. Setelah lembab Bapak Ibu, paling gampang kalau seandainya Bapak Ibu ikhlas beli drum, boleh beli drum. Tapi seandainya drum itu mahal Pak, jangan pakai drum kalau memang mahal. Bapak Ibu bisa buat gali tanah. Jangan terlalu lebar, maksimal 1 meter. Panjangnya boleh sampai terserah Bapak Ibu. Kalau boleh setiap 2 meter kasih sekatan. Ketika panen banyak Bapak Ibu, chopper masukkan di sini. Diinjek-injek sampai betul-betul padat. Besok kalau sudah penuh langsung ditutup pakai, ini kasih terpal dulu begini, terus ditutup plek gini ya. Atasnya kasih balok, kasih papan kayu supaya bisa dipakai kerja. Jadi ketika Bapak Ibu butuh pakan, tinggal buka 1 pakan, 2 pakan, diambil. Kalau ngambil harus ke bawah. Set. Apanya? Lembab.
Nah, kalau Bapak Ibu bisa simpan begini, ini bisa simpan 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi dikasih terpal dulu ya, plastik atau terpal gini Pak ya. Soalnya kenapa? Beli tong ini juga mahal, 200.000 lebih. Betul kan ya? Daripada beli tong lebih mahal, lebih baik buat bak permanen. Tapi ya dilihat dulu ternaknya. Bapak kambingnya berapa Pak? Atau sapinya Pak? Kambingnya 30. Kalau untuk kambing ini boleh Pak, tebon sama ini, tapi syaratnya harus halus ya. Harus halus sekali. Kalau lebih bagus Bapak Ibu, minta tolong, jangan ya, kasihan juga kambing ya. Kasih dedaknya sebanyak 1-2%. Biar dia sudah jadi complete fit. Nah, bukan hanya silase, tapi sudah complete fit. Tapi kalau boleh gilingnya pakai saringan ya Pak, supaya halus ya. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu, kalau kambing sebenarnya saya ini sih boleh pokoknya halus. Tapi kalau tebonnya ini tebon agak basah, itu jauh lebih bagus. Oh boleh juga Pak, kalau Bapak punya untuk proteinnya, murah. Oh ya sudah. Kalau sama dedak murah mana? Oh ya sudah, beli bungkil saja, lebih bahagia itu ternaknya. Murah ya? Oh ya sudah, kalau murah bungkil ya pakai bungkil saja Pak. Betul. Lah kalau Bapak baik hati kasih manis, kasih nira. Kalau ndak ada nira ya ambil molasses, tetes tebu ya. Air tebu, alhamdulillah sudah. Wah ini sudah punya semua ini, semua enggak masalah. Gini loh Bapak Ibu, kalau semua petani tebunya punya, semua punya, sudah jadi orang kaya. Waduh, ini saya bahagia. Ini betul-betul angkatan yang luar biasa ini ya. Bapak Ibu yang minta maaf, yang kecil, yang kecil-kecil jangan minder juga loh ya. Kita punya semangat yang sama. Saya dulu ketika mulai saya tidak punya apa-apa. Saya katakan tegas. Saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya cuma satu, semangat. Terus yang kedua, fokus pada tujuan. Jatuh bangun sudah biasa. Orang yang kaya hari ini Bapak Ibu jangan minder. Yang kaya juga bisa kejeglong kok kalau tidak nurut. Loh serius ngomong. Saya berani ngomong serius kayak gitu, kenapa? Karena saya sudah melakukannya. Ketika saya dulu ngerjakan sendiri jauh lebih berhasil daripada saya nyuruh orang ngerjakan. Karena itu kejeglongnya orang ketika sudah level tinggi. Karena sudah tidak mungkin bisa nangani sendiri, betul atau tidak? Karena tergantung ke orang lain. Jadi ayo jangan minder. Kita buktikan sama-sama 3 tahun semua jadi miliarder. Dan nanti jangan pelit ya, kalau saya datang tolong dikasih makan ya. Oke, terima kasih banyak, cukup malam hari ini. Silakan Bapak Ibu beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.